Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Yuda Lestari, masih dalam persiapan untuk uji kompetensi kelas 12 jurusan Teknik Komputer Jaringan di SMK Negeri 3 Raja Lombok. Oke, kita sudah sampai di tutorial yang terakhir ya. Di tutorial yang terakhir ini kita akan sedikit bermain dengan yang namanya proxy dan security dalam mikrotik. Tapi untuk yang pertama ini kita bermain sedikit dengan proxy ya. Jadi proxy ini kita nanti akan memblok situs dengan layer 7 protokol. Kita langsung aja ya contohkan. Misalkan kita akan memblok situs yang bernama YouTube. youtube.com. Oke. Jadi blok situs youtube.com di break lokal. Break lokal itu sama dengan internet menggunakan kabel. Jadi maksudnya ketika kita ngenet menggunakan kabel atau menggunakan internet lokal, kita tidak akan bisa mengakses situs YouTube. Itu untuk studi kasusnya. Oke, coba kita langsung aja ya. Pertama-tama kita koneksikan dulu kita ngenetnya menggunakan ETH2 di internet lokal. Setelah itu kita masuk ke Winbox-nya. Setelah masuk ke Winbox, tahapan pertama untuk memblok situs YouTube tadi, kita pergi dulu ke IP, klik IP. Setelah itu di sana ada namanya firewall. Oke, sudah masuk ke firewall. Di sana di paling ujung pojok, di situ ada namanya layer 7 protokol. Silakan klik. Setelah kalian klik, klik tambahkan saja. Di situ ada name. Name-nya kita tuliskan aja di situ blok situs. Blok situs. Setelah itu kita masukkan sintaknya. Sintaknya ada tanda segitiga. Setelah itu titik, tambah, buka kurung, masukkan nama situsnya tadi yaitu youtube.com. Setelah itu tutup kurung, setelah itu titik, setelah itu bintang, selanjutnya $. Oke, hanya itu. Jadi saya ulangi lagi. Jadi di sini segitiga, titik, tambah, buka kurung, youtube.com, tutup kurung, titik, bintang, $. Kalau sudah, kita bikin komennya aja. Di sini komen itu blok situs. Untuk pengingat aja. Komen ini hanya untuk pengingat. Oke, silakan oke. Setelah itu di sini kita apply, kita oke. Yang di atas ini blok situs titik-titik ini adalah blok situs, itu adalah komen ya, komen yang tadi kita buat. Sedangkan di sini blok situs ini name, yang di sini adalah rec app atau sintak untuk memblok YouTube tersebut. Oke, sudah di layer 7 protokolnya kita buat. Selanjutnya kita pilih filter rules. Filter rules-nya kita tambahkan. Selanjutnya kita pilih general. Selanjutnya di sini ada forward. Nah, jadi ini tetap forward, di change-nya ini tetap forward. Selanjutnya di sana ada protokol. Nah, di protokolnya itu kita ganti menjadi 6 TCP. Selanjutnya di bawahnya ada DST port. Nah, di DST port ini kita masukkan 80,443. Maksudnya 80,443 itu 80 itu yaitu HTTP biasa, sedangkan 443 yaitu HTTPS. Selanjutnya di in interface. Di in interface kita masukkan inputannya dari mana sih? Untuk studi kasusnya tadi kita masuk menggunakan internet lokal ya. Internet lokal, jadi di sini kita pilih yaitu break lokal.
Oke, sudah. Kalau sudah, kita masuk ke advance. Masuk ke advance, di sana ada namanya layer 7 protokol. Diklik aja, nanti otomatis masuk ke blok min situs yang sudah kita buat di layer 7 protokol tadi. Selanjutnya kita pilih lagi action. Di actionnya, di sini action kita pilih drop. Setelah itu kita apply, kita oke. Oke, sudah. Itu sudah kita buat ya. Untuk pembuktiannya silakan buka Google atau Chrome atau Mozilla atau Edge. Setelah itu kita hapus dulu historinya. Kita hapus historinya. Kita sekali lagi hapus biar pasti ya. Hapus history di browsernya. Setelah itu kita buka tab baru. Kita buka langsung aja YouTube. Bisa nggak? Oke, di sini YouTube-nya masih muter-muter. Kita coba masuk ke situs yang lain, misalkan Twitter. Ini YouTube ya, YouTube masih putar-putar. Di sini Twitter sudah masuk. Nah, coba lagi Instagram, bisa nggak? Instagram. Oke, Instagram kita coba. Instagram bisa. Nah, YouTube, sedangkan YouTube, this site can be reached. Nah, jadi situsnya di blok. Ini contoh untuk salah satu memblok situs. Ini hanya satu situs ya, nanti kita perkaya lagi, bisa 2 situs, 3 situs, itu ketika kita praktek nanti. Oke ya, ini aja. Selain itu juga kita coba security-nya, kita tambahkan security. Ini contohnya tadi ya. Sebelum security saya ulangi lagi ya. Untuk blok situs, ini situsnya. Nah, itu situsnya. Tadi pengaturannya di layer 7 protocols. Kita name-nya kita buat blok situs. Di sini ada reg app-nya, kita buat sintaknya. Segitiga titik tambah buka kurung youtube.com tutup kurung titik bintang $. Tuh. Pengaturannya di layer 7 protokol. Setelah itu di filter rules kita tambahkan tadi. Di sini di generalnya tadi kita change-nya tetap forward, protokolnya 6 TCP, DST portnya 80,443, maksudnya 80 itu HTTP, 443 itu HTTPS. Selanjutnya di in interface. Nah, jadi studi kasusnya tadi ketika kita ngenet melalui internet lokal, itu kita nggak bisa mengakses yang namanya YouTube. Nah, nanti ini bisa dirubah-rubah, terserah kalian mau hotspotnya nanti juga di blok, bisa juga. Selanjutnya di advance-nya di layer 7 protokolnya, klik aja, otomatis nanti ada blok situs. Selanjutnya di action-nya jangan lupa action-nya di drop, artinya ketika klien atau device nanti akan mengakses YouTube melalui internet lokal akan langsung di drop atau dialihkan ya, nggak bisa, atau di blok lah, jadi nggak bisa mengakses YouTube. Oke, seperti itu aja untuk sedikit proxy layer 7 protokol memblocking sebuah situs. Untuk yang lain nanti memblok 2 atau 3 situs nanti kita praktekkan langsung di kelas. Selanjutnya kita coba sedikit bermain ke security-nya ya. Di sini untuk security itu cukup simple. Security-nya enggak yang terlalu rumit. Nah, kita masuk ke sistem. Jadi di sistem ini kita pilih, saya lihat dulu, di sini ada user. Nah, di sini ada user. Di sini kan ada yang namanya admin kan. Ada yang namanya admin. Nah, di sini kita harus tambahkan. Jadi orang-orang itu sudah familiar kalau pertama kali masuk ke mikrotik, sebuah mikrotik, yaitu loginnya itu adminnya, login usernya ya admin, passwordnya nggak ada password. Jadi itu semua orang sudah familiar dengan itu. Nah, yang ini kita harus di-disablekan. Jadi kita harus ini dulu, kita harus buat baru lagi. Jadi name-nya, nah di sini misalkan saya buat Yuda, grupnya ini hak aksesnya, maksudnya ya, grupnya ini hak akses, ada full, read, write.
Kalau full, dia mempunyai hak akses tertinggi, bisa apapun. Kalau read hanya bisa baca aja, kalau write cuman bisa menulis aja sintaks-sintaknya aja. Tapi karena kita sebagai hak akses tertinggi, jadi Yuda ini saya buat menjadi full hak akses tertinggi. Selanjutnya passwordnya saya buat agar bisa masuk. Oke, kalau sudah saya apply, saya oke. Selanjutnya di sini agar security-nya bisa terjaga, admin ini kita disable. Oke, admin ini kita disable. Kita coba keluar, kita keluar dulu. Selanjutnya kita masuk lagi. Jadi kita masuknya enggak lagi menggunakan yang namanya admin ini, admin, login admin, password kosong, tapi masuknya dengan nama Yuda tadi. Selanjutnya passwordnya yang sudah saya buat tadi, langsung connect aja. Oke, sudah masuk. Nah, jadi itu salah satu cara untuk mengamankannya. Oke, satu. Selanjutnya di sini kita cari lagi ports. Nah, di sini ada port, sistem port. Nah, tadi yang pertama sistem user, kita ganti bukan kita ganti, kita tambahkan akses admin baru yaitu Yuda dengan akses full, sedangkan admin yang lama tadi kita disablekan saja. Selanjutnya kita cari lagi sistem, kita pilih port. Nah, kita cek dulu sebentar. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, di log radius tools saya cari dulu di mana ini, di script user port. Oke, kita lanjutin lagi. Jadi setelah kita tadi mengatur yang namanya sistem di user, selanjutnya kita disablekan paket-paket yang security-nya agak-agak enggak ini ya, enggak secure. Tempatnya di IP, di service, di IP, di service. Di sini nanti ada yang namanya SSH, ada yang telnet, ada yang Winbox, ada WWW, FTP dan lain-lain. Di sini silakan kalian disable yang namanya FTP. Nah, FTP ini enggak secure ya. FTP enggak secure, telnet juga enggak secure. Jadi di sini kita sisakan saja yang namanya SSH, Winbox dan WWW di situ. Oke ya, ini sedikit tadi saya ulangi lagi untuk memberikan sedikit keamanan di Winbox-nya. Di IP, di service-nya kita disable beberapa fitur, yaitu fitur FTP kita disable, telnet, di sini juga WWW-nya juga, WWW-SSL-nya juga di disable. Nah, jadi itu salah satu bentuk security yang paling sederhana, selain tadi yang mengganti admin menjadi admin baru tadi. Oke, itu salah satunya. Selanjutnya di sini kita pergi ke sistem, di mana ya? Di sini kita cari apa lagi? Di mana? Ini router baud, di IP, di IP system, use special login. Di sini nggak ada. Menurut saya di mana ya? Itu aja sih. Nggak ada yang lain. Tapi untuk yang lebih mendalamnya nanti kita akan gali lagi di pertemuan praktek di kelas. Oke, itu aja sedikit tutorial dari tutorial 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan untuk menjadi bahan belajar kalian di rumah.
Tetap semangat sampai uji kom kita selesai nanti. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.